Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awalin akhirin. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman. Pengertian iman secara bahasa adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima atau tunduk. Iman seperti ini adalah cocok dan semakna dengan iman dalam istilah syariat. Ada yang berkata bahwa iman adalah membenarkan hati tanpa ada unsur menerima atau tunduk. Kata iman adalah fi'il lazim, kata kerja yang tidak butuh objek. Sedangkan pembenaran hati atau tasdik adalah fi'il muaddi atau membutuhkan objek. Adapun secara istilah, dalam mendefinisikan iman manusia terbagi beberapa ragam pendapat. Pertama, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawayh, dan segenap ulama ahli hadis serta ahlul Madinah, ulama Madinah. Semoga Allah merahmati mereka. Demikian juga para pengikut madhab Zahiriyah dan sebagian ulama mutakalimin berpendapat bahwa definisi iman itu adalah membenarkan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Para ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka, menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Selanjutnya, pendapat yang kedua diantaranya oleh ulama mazhab Hanafi yang mengikuti definisi sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullah, yang menyatakan bahwa iman itu pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Yang ketiga, ada pula mengatakan bahwa pengakuan dengan lisan adalah rukun tambahan saja dan bukan rukun asli. Inilah pendapat Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah, dan Abu Hanifah pun diriwayatkan memiliki sebuah pendapat seperti ini. Yang keempat adalah sketsa Karamiah menyatakan bahwa iman itu hanya pengakuan dengan lisan saja. Maka
dari definisi mereka, orang-orang munafik itu dinilai sebagai orang-orang beriman yang sempurna keimanannya. Akan tetapi menurut mereka, orang-orang munafik itu berhak mendapatkan ancaman yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Pendapat mereka ini sangat jelas kekeliruannya. Yang kelima, Jahm bin Syahwan dan Abu Hasan al-Salihi, salah satu dedengkot sketsa Qadariyah, berpendapat bahwa iman itu cukup dengan pengetahuan yang ada di dalam hati. Dan inilah yang diyakini oleh kaum Jabariyah. Pendapat ini jauh lebih jelas kerusakannya daripada pendapat sebelumnya. Sebab kalau pendapat ini dibenarkan, maka konsekuensinya Fir'aun beserta kaumnya menjadi termasuk golongan orang-orang yang beriman. Karena mereka telah mengetahui kebenaran Musa dan Harun alaihissalatu wassalam, dan mereka tidak mau beriman kepada keduanya. Karena itulah Musa mengatakan kepada Fir'aun, yang artinya, sungguh kamu telah mengetahui dengan jelas bahwa tidaklah menurunkan itu semua melainkan Rob pemilik langit dan bumi. Quran surat Al-Isra ayat 102. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka telah menentangnya padahal diri mereka pun meyakininya. Hal itu dikarenakan sikap zalim dan perasaan sombong. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Quran surat An-Naml ayat 14. Bahkan iblis pun dalam pengertian Jahm ini juga termasuk kaum beriman yang sempurna imannya, karena ia tidaklah bodoh tentang Rabb-nya, bahkan dia adalah sosok yang sangat mengenal Allah. Quran surat Al-Jizr ayat 36, yang artinya, iblis berkata, Robku, tundalah kematianku hingga hari mereka dibangkitkan nanti. Dan hakikat kekufuran dalam pandangan Jahm ini adalah ketidaktahuan tentang Allah Ta'ala. Padahal tidak ada yang lebih bodoh tentang Robnya daripada dia. Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal, dan ia berkurang dengan sebab meninggalkan amal. Perkataan dua orang imam ini bisa dilihat di Al-Wajiz fi Aqidati Salafi Salah. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih dari 1000 orang ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Penjelasan tentang definisi iman ini, bahwa iman itu berupa pembenaran hati, artinya hati menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pengakuan dengan lisan artinya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan
perbuatan dengan anggota badan artinya amal hati yang berupa keyakinan-keyakinan dan beramal dengan anggota badan yang lainnya dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuannya. Dan salah satu pokok penting dari akidah ahli sunnah wal jamaah ialah keyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Hal ini telah ditunjukkan oleh dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Salah satu dalil dari Alkitab yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fat ayat 4 yang artinya agar bertambah keimanan mereka di atas keimanan mereka yang sudah ada. Dalil dari As-Sunnah diantaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sosok kaum perempuan, yang artinya, tidaklah aku melihat suatu kaum yang kurang akal dan agamanya, dan lebih cepat membuat hilang akal pada diri seorang laki-laki yang kuat daripada kalian ini, kaum perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari ayat tersebut di atas menunjukkan penetapan bahwa iman itu bisa bertambah, sedangkan di dalam hadis tersebut terdapat penetapan tentang berkurangnya agama. Sehingga masing-masing dalil ini menunjukkan adanya pertambahan iman. Dan secara otomatis hal ini juga mengandung penetapan bisa berkurangnya iman. Begitu pula sebaliknya. Sebab pertambahan dan pengurangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak masuk akal keberadaan salah satunya tanpa diiringi oleh yang lainnya. Dengan demikian, dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, iman memiliki 5 karakter, yaitu keyakinan, ucapan, amal, bisa bertambah dan bisa berkurang, atau bisa diringkas menjadi 3, yaitu keyakinan, ucapan, dan amal. Karena amal bagian dari iman, secara otomatis iman bisa bertambah dan berkurang, atau bisa diringkas lebih sedikit lagi menjadi 2, yaitu ucapan dan amal. Sebab keyakinan sudah termasuk dalam amal, yaitu amal hati. Penyimpangan dalam mendiskusikan iman. Keyakinan bahwa iman bisa bertambah dan berkurang adalah akidah yang sudah paten, tidak bisa diutak-utik atau ditawar-tawar lagi. Meskipun demikian, ada juga orang-orang yang menyimpang dari pemahaman yang lurus itu. Orang-orang yang menyimpang tersebut terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Murjiah dan Wa'idiyah. Murjiah tulen mengatakan bahwa iman itu cukup dengan pengakuan di dalam hati. Dan pengakuan hati itu menurut mereka tidak bertingkat-tingkat, sehingga menurut mereka orang yang gemar bermaksiat atau fasik dengan orang yang saleh dan taat sama saja dalam hal iman. Menurut orang-orang Murjiah, amal bukanlah bagian dari iman, sehingga cukuplah iman itu dengan modal pengakuan hati dan ucapan lisan saja. Konsekuensinya, pendapat mereka itu adalah bahwa pelaku dosa besar, termasuk orang yang imannya sempurna, meskipun dia melakukan kemaksiatan apapun dan meninggalkan ketaatan apapun. Mazhab mereka ini merupakan kebalikan dari mazhab Khawarij. Wa'idiyah yaitu kaum Mu'tazilah. Mereka pengikut Wasil bin Atta yang beristizal menyimpal dari majelis dan pengajian Hasan al-Basri. Dia menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu
di dunia dihukumi sebagai orang-orang yang berada di antara dua posisi. Tidak kafir, tapi juga tidak beriman. Akan tetapi, menurutnya di akhirat mereka akhirnya juga akan kekal di dalam neraka. Dan Khawarij menyatakan bahwa pelaku dosa besar telah keluar dari lingkaran iman. Mereka menyatakan bahwa iman itu kalau ada maka ada seluruhnya, dan kalau hilang maka hilang seluruhnya. Mereka menolak keyakinan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, dan orang Mu'tazilah dan Khawarij berpendapat bahwa iman itu adalah pembenaran dengan hati dan pengakuan dengan lisan dan amal dengan anggota badan, atau akan tetapi iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga orang Mu'tazilah menganggap semua amal adalah syarat sah iman. Dengan kata lain, menurut mereka pelaku dosa besar keluar dari Islam dan kekal di neraka. Kedua kelompok ini sudah jelas terbukti kekeliruannya, baik dengan dalil wahyu maupun dalil akal. Adapun wahyu, maka dalil-dalil yang menunjukkan bertambah dan berkurangnya iman sudah disebutkan tadi di atas. Dengan demikian, selesai sudah penjelasan tentang iman. Jadi iman itu adalah suatu keyakinan, ucapan, hati, dan perbuatan. Dan dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Demikian kesimpulannya. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.